perasaan putrinya itu. Setiap kali dilarang memakan makanan manis dan berlemak, Putri Ezra akan menangis keras hingga seluruh istana mendengarnya. Suatu hari, raja sedang mengadakan jamuan penting bersama para pemimpin kerajaan. Sementara itu, Putri Ezra diam-diam menyelinap ke bawah meja sambil membawa coklat favoritnya. "Wah, enak sekali, katanya sambil memejamkan mata menikmati rasa manis yang meleleh di lidahnya. "Kenapa sih ayah dan ibu selalu melarangku makan makanan enak seperti ini? Padahal kan ini enak dan lezat." Gumamnya kesal. Sementara itu, raja mulai mencari keberadaan Putri Ezra yang tidak terlihat sejak jamuan dimulai. Kekhawatiran menyelimuti wajah para tamu dan para pelayan istana. "Pengawal, di mana Putri Ezra?" tanya raja dengan suara tegas. "Kami belum menemukannya, Yang Mulia," jawab seorang pengawal dengan kepala menunduk. "Segera cari ke seluruh penjuru istana." Raja mulai melangkah cepat, rasa semakin cemas. Lalu ia memutuskan menuju ke dapur, tempat yang sering dikunjungi Ezra secara diam-diam. Sesampainya di dapur, raja mendengar suara denting sendok dan tawa kecil dari bawah meja. Raja menyibakkan kain dan menemukan putrinya yang sedang makan buah coklat dengan lahap. "Hehehe, ayah," Ezra tersenyum lebar menampakkan giginya. "Simpan kuenya, nak, nanti gigimu rusak loh," ucap sang raja lembut. "Tapi Ezra suka kue ini ya, manis sekali." Ezra tetap memakannya dengan penuh semangat. "Sayang, masih banyak makanan lain di luar sana yang masih menyehatkan." "Tidak, ayah, Ezra maunya yang ini. Kalau ayah tak percaya, coba ini, Ezra mencoba menyuapi sang raja. Raja hanya menggeleng ulang. Ia memilih menunggu anaknya selesai. Namun tiba-tiba pada suapan terakhir, wajah Ezra berubah. Ia memegang pipinya. "Aduh, sakit, ayah, gigi Ezra sakit." Tangisnya pecah. "Ezra, gigi kamu kenapa, nak?" tanya raja panik. Raja langsung memanggil tabib istana untuk memeriksa keadaan Putri Ezra. Tabib istana pun datang dan memeriksa keadaan Putri Ezra. Dengan alat khusus, ia melihat gigi Putri Ezra yang sedang sakit. Tabib istana hanya menggeleng ulang. Wah, ternyata gigi Putri Ezra berlubang, Yang Mulia. Ini pasti karena terlalu banyak makan makanan manis. Lalu tabib memberikan obat tetes yang membuat rasa sakitnya berkurang. Ezra merasa lebih tenang, lalu ia tertidur di pelukan ibunya. Ketika ia tertidur, Ezra merasa dirinya seperti melayang. Ketika ia membuka mata, ia kaget karena berada di sebuah ruangan yang aneh. Dindingnya terbuat dari permen warna-warni, lantainya terbuat dari kulit coklat, dan di tengah ruangan terdapat sebuah meja kecil dan di atasnya ada kunci yang bersinar. "Wah, kunci apa ini ya?" tanya Ezra sambil mengambil kunci tersebut. Tiba-tiba lantai di bawahnya terbuka, muncul tangga menuju ke bawah. Ezra penasaran lalu ia memilikinya. Pada akhir anak tangga, Ezra melihat dunia yang sangat indah. Wah, indah sekali. Langitnya berwarna
Awannya seperti kapas bola, dan ada peri-peri kecil yang berterbangan dengan sayap berkilau. Seorang peri berambut hijau mendekatinya dan berkata, "Selamat datang, Ezra. Kamu sudah menemukan kunci gua, tapi kami butuh bantuanmu." "Hah, bantuan? Kenapa?" tanya Ezra. "Pohon gigi emas kami mulai rusak karena banyak anak-anak yang tidak menjaga giginya. Pohon itu penting agar dunia peri tetap sehat dan bersih." Lalu Ezra memegang pipinya, mengingat rasa sakit di giginya. "Aku tahu rasanya sakit gigi, mungkin aku bisa bantu." Peri tersenyum. "Kalau begitu, kamu harus menyelesaikan 3 tugas. Pertama, menyikat gigi naga bunga yang malas. Kedua, menyembuhkan gusi peri tua yang sakit. Ketiga, menyusun kembali rantai bunga sehat, yaitu rantai ajaib yang mengingatkan anak-anak untuk makan manis secukupnya. Kalau kamu berhasil, pohon gigi emas akan sembuh." Ezra menjalani ketiga tugas dari para peri dengan sangat baik. Setelah semua tugas selesai, pohon gigi emas bersinar terang kembali. Dunia peri pun kembali ceria, sehat, dan bersih. "Terima kasih, Ezra. Kamu adalah pahlawan kami," seru para peri sambil bangga. Ezra tersenyum dan perlahan menutup matanya kembali. Ketika ia membuka mata, Ezra sudah berada di kamarnya. Ia melihat wajah ibunya yang duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya dengan lembut. "Ibu, Ezra habis mimpi aneh tadi, tapi juga indah sih." "Ezra merasa lebih baik sekarang, sayang." Ezra langsung memeluk ibunya erat-erat. "Maaf ya ibu, Ezra janji mulai sekarang gak akan makan terlalu banyak makanan manis. Ezra juga mau kok makan sayur dan buah-buahan. Ezra gak mau sakit gigi lagi." Sang ibu terharu dan membelai rambut putrinya. "Ibu bangga sekali, nak. Itu janji yang sangat baik, sayang." Sejak hari itu, putri Ezra benar-benar berubah. Ia tetap suka makan kue coklat, tapi hanya memakannya sedikit dan tidak setiap hari. Ezra juga mulai menyukai seperti apel, wortel, dan bahkan sup brokoli. Ezra pun tumbuh menjadi putri yang sehat, ceria, dan bijaksana.